Oke, sekarang kita akan bikin VPN dengan basic mikrotik. Nah, mikrotiknya ini akan kita install ke VPS. Nah, kita bermain lagi dengan Vultr. Seperti tutorial kemarin, Vultr ini ada penjualan VPS ya, dan cukup murah dan cukup bagus lah. Bosan kali pakai Singapura ya, coba kita pakai yang Tokyo. Kita order untuk Tokyo. Nah, untuk mikrotik kita tidak memakai yang ada di sini, tapi kita akan pakai sistem ISO library. Oke, kita masuk ke ISO. Jadi kita masuk ke ISO library, terus kita masuk ke bentar, saya kurang hafal juga. Sistem rescue CD. Kita installnya sistem ini ya. Kita ambil yang $5. Si nama MKT ini bebas ya. Mikrotik kita. Oke, setelah ini mikrotik kita sudah ada, deploy. Oke, kita deploy. Nah, nanti kita tunggu sampai jadi. Nah, di sini videonya saya pause karena terlalu lama installnya. Oke, di sini sudah jadi. Nanti kita coba langsung. Ini kita nggak pakai putih ya. Saya udah prepare putih, tapi ternyata kita nggak pakai putih. Kita langsung masuk ke view console. Kita masuk ke view console. Ini kita enter aja. Jadi sekali lagi, ini VPS akan kita bikin mikrotik. Setelah dia jadi mikrotik, nanti kita akan bebas menggunakan dia sebagai VPN. Dan ini lebih enak config-nya. Segala macam firewall itu kita bisa config sesuai kesukaan kita. Ya mungkin teman-teman nanti kalau udah jadi ya silahkan cari tutorial mikrotik, cara ngedrop dari DDoS dan sebagainya, semua akan bisa. Oke, di sini sudah jadi. Nah, di sini saya udah siapin scriptnya, ya. Nah, nggak tahu nih, bisa diklik kanan nggak? Ternyata tidak bisa. Berarti harus kita ketik. Get https .nicroti.com/6.46.6/chr/strip6.46.6.img.zip. Oke, ada yang salah nih. Titik. Wah, salah lagi. Ya, 6 titik. Oke. Jadi ini kita download dulu ya router OS-nya. Kita download, connect. Oke. Nah, sebenarnya ini kayak kita download aja ya. Kalau di Windows itu download nanti masuk. Nah, setelah kita download, karena dia masih dalam zip, nanti zipnya ini kita buka dulu. Zip chr slash versinya 6.46.6.img.zip. Nah, kita unzip. Sudah di unzip.
Oke, setelah unzip, oke, kita lanjut scriptnya. dd chr, kita masukin lagi versi yang tadi 6.46.6.img, spasi off sama dengan /dev VDA. Oke, selesai. Oke, tenang aja, nanti scriptnya saya bagi. Nah, setelah ini kita buat, ini kita tutup. Kita balik lagi ke sini. Kita masuk ke setting. Kita masuk ke ISO sistemnya. Ini attachment tadi kita remove. Oke, kita remove. Nah, ketika di remove ini, nanti sistem ini akan restart. Ya, nah di sini putus langsung. Nah, di sini langsung putus karena sistem langsung di restart. Oke. Tokyo. Oke. Oke, sebenarnya nggak terlalu lama nih prosesnya. Nah, nanti kita loginnya pakai Winbox. Winbox juga bisa di download di webnya Mikrotik, cari aja Winbox download gitu ya. Oke, ini IP-nya. IP-nya 202.168.111.130. Oke. Standar seketika Mikrotik itu baru, maka loginnya usernya itu admin, terus passwordnya itu kosong. Oke, kita tes reconnect. Nah, langsung connect. Nah, berarti VPS tadi ini sudah menjadi Mikrotik. Nah, nanti kita munculkan interface-nya nih. Kita dapat ether 1. Oke, mungkin teman-teman nanya, terus gimana cara bikin VPN-nya? Nah, untuk simple bikin VPN-nya, kita akan masuk ke PPP. Nah, di sini ada beberapa sistem VPN. Ada yang biasa aja ya, yang biasa dipakai teman-teman, dan paling simpel sebenarnya PPTP server atau L2TP server. Oke. Jadi PPTP server dan L2TP server. Nah, kalau di PPTP server, maka hanya ada nantinya username dan password. Tapi kalau di L2TP server, nanti di kliennya akan ada username, password, dan IP secret. Nah, bedanya di sini. Nah, kebanyakan ada seperti IndiHome, Telkomsel itu tidak support lagi untuk PPTP server. Jadi kita harus login dengan L2TP server. Nah, nanti kita coba bikin di sini. Kita aktifin L2TP servernya. L2TP, kita klik enable. Terus IP secretnya kita yes. Di sini kita isi, coba kita isi Andi ya. Jadi nanti kita bikin IP secretnya Andi 1234. Andi 1234 IP secretnya, oke. Andi 1234. Nah, ini karena kalau ini lupa juga kita nggak bisa login. Oke, LTP servernya sudah jadi. Kemudian kita bikin secretnya. Kita tambahkan secretnya. Di sini kita akan bikin username-nya. Nah, username-nya coba kita bikin Yusuf.
Oke, kita bikin Yusuf ya. Yusuf. Nah, Yusuf, kemudian passwordnya kita bikin. Yusuf 1234. Kita bikin juga Yusuf 1234. Yusuf 1234. Oke. Nah, bedanya kita harus masukin local address dan remote address. Oke. Untuk local address kita ketik 10.20.20.1 dan remote addressnya 10.20.20. Kita bikin 2 saja. Oke, ini sudah jadi. Servisnya langsung kita set L2TP. Apply. Ketika kita apply, ini sudah langsung ada di sini ya. Jadi ini data yang nanti akan kita pakai. Oke, setelah ini yang kita pakai, nanti kita coba login nanti ini. Oke, kita coba login. Kita login ke PC karena ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal login ke PC. Caranya bagaimana? Kita masuk ke sini, control panel, network. Kita masuk ke VPN. Nah, ini saya remove dulu ya karena udah ada yang kesimpan. Kita add VPN. Kemudian di sini add provider, default Windows, connection name-nya, nah, namain aja Mikrotik Tokyo, karena VPN-nya di Tokyo. Server name-nya or address. Nah, ini server address-nya kita masukin ini IP yang kita dapat dari folder tadi, 202.182.111.130. VPN type-nya L2TP with pre-share key. Share key-nya tadi apa ya? Kita lihat share key-nya di sini. Share key-nya di sini Andi 1234. Kemudian user and name password. Oke, usernya Yusuf, passwordnya Yusuf 1234. Oke, kita sudah isi semuanya. Yakin benar? Save. Terus cara connect-nya gimana? Simple, kita tinggal ke network di sini. Ini udah muncul nih untuk Windows 10 ya. Nah, di sini kita connect. Nah, langsung completing. Nah, ketika VPN connect completing, di sini akan ada data di mikrotiknya. Jadi di mikrotiknya udah kena, udah ada nih. Ya, di sini interface-nya juga ada nih, udah connect. Jadi PC kita sekarang sudah menjadi IP dari VPN Tokyo. Ya, sudah selesai belum? Belum. Ini VPN yang mengganggu lagi nih. Ada gangguan. Sorry. Oke. Yang harus kita ingat adalah security-nya Mikrotik. Jadi kita harus mengamankan dulu nih Mikrotiknya. Kita masuk ke, saya agak kurang hafal ya tempatnya. Kita terus network. Oke, yang pertama user. Kita harus mematikan user.
admin. Tapi sebelum kita memetikkan user admin, kita bikin dulu. Kita namakan aja di sini bebek. Oke, passwordnya bebek 1234. Oke, terserah ya, ini harus kuat. Oke. Nah, sebenarnya nanti kalau kita punya IP statis atau seperti apa, kita harus nyetinginnya. Jadi kita hanya akan membatasi aksesnya bisa masuk dari mana. Mungkin nanti teman-teman kalau udah jadi, nanti silakan di browsing ya untuk keamanan mikrotik. Ada 10 langkah keamanan mikrotik. Nanti coba dicari-cari aja. Ini wajib sebelum VPN-nya dikonekin ke server, karena ketika ini connect ke server, ketika ini kena hack, jebol server kalian. Nanti bisa dicari 10 keamanan untuk mikrotik. Ya. Nah, satu masalah adalah mikrotik CHR yang lisensi free itu speednya dibatasi ke 500 Mbps saja. Nah, nanti kalian juga cari beli lisensinya di mana. Nanti di bawah saya tulis nih, ada teman kita yang punya banyak lisensi dan dia jual murah ya. Oke, sampai di sini tutorial untuk membuat VPN dengan sistem mikrotik. Oh iya, saya ingat. Ada satu lagi. Kemudian kita akan rilis port. Kita akan rilis port dari firewall, sistem firewall. Jadi kita portnya kita lolosin ke PC nanti yang kita akan pakai. Oke, nanti kita pakai mana nih firewall? Mata saya agak rabun. Firewall. Kok hilang ya? Nah, di sini. API firewall. Oke, nanti kita masuk ke NAT-nya. Kita add NAT-nya dulu. Kita buka NAT-nya, di sini kita rilis dulu ya VPN-nya. Ini diskonnya kita diskonekin dulu nih. Oke, NAT-nya yang pertama kita bikin NAT-nya agar si klien tadi tetap bisa mengakses internet. Jadi secara NAT interface. Oke, action masquerade. Oke, ini satu. Jadi ketika kita connect, kita tetap bisa akses internet. Jadi ketika si server kita ini connect, kita akan tetap bisa mengakses internet. Kalau ini tidak ada, berarti kita nggak bisa untuk mengakses internet. Nah, kemudian portnya bagaimana? Nah, kita bikin lagi untuk portnya. Oke, jadi portnya nanti jadi kita masuk general. Di sini DSTNet kita pakai. Ini interface-nya 1, ether 1, ini ether 1, kita pakai ether 1. Kemudian kita masuk ke action. Action kita masuk ke DSTNet. Nah, DSTNet nanti kita masukin to address. Nah, jadi ada sudah spesifik nih 10.20.20.5. Portnya berapa yang mau kita rilis? Nah, atau bisa juga kita rilis umpamanya 5 port. Oke, atau contoh ya, kita bikin 80, port 80. Nah, di depan saya lupa ini versi free ya, nggak bisa. Untuk versi free sebenarnya nggak bisa rilis port ya. Jadi atau ini kita nggak usah rilis port di sini. Sudah bisa nih, sorry lupa.
protokolnya 6 TCP, kita destination portnya 80. Oke, kita aplik. Yes. Oke, jadi nanti kalau ada traffic masuk langsung akan direct ke port 80 di PC. Oke, seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa nyari cara beli lisensi ya. Nanti kalau kita udah beli lisensi, nanti di sini ada lisensi. Lisensi lagi nih. Nah, nanti di sini ada lisensi, nanti masukin kode lisensinya di webnya, nanti akan ada di sini. Karena ketika tidak ini kita hanya bisa akses 500 Mbps saja di sini. Oke, sekian, terima kasih.